النور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من أصبح قبل يولد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح والجزاء ببركة سورة الفاتحة. الفاتحة بإطالة عمرها وبركة عمرها ونور عمرها بجاه أولياء الصالحين من مشارق الأرض ومغارب البحر وبرها وخصوصا في هذا المكان في هذا البلد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. وقد ورد أن من صبر على المصيبة يكتب له 300 درجة ومن صبر على الطاعة يكتب له 600 درجة ومن صبر عن المعصية يكتب له 900 درجة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Yang saya muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Cialbar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih. Yang saya muliakan seluruh pengurus Masjid Al-Muttaqin. Yang saya muliakan Al-Habib Alwi Al-Bar Al-Ustadz Jamal wa para habaib wa para asatidz wa para suyukh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum membacakan kitab, kita sama-sama menyampaikan tarhib, ya, semacam ucapan selamat datang atau sambutan atas hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam yang tinggal menghitung beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan kita dapat barokah wa rahmah wa fadl minallah. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia
atas nikmat itu adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun itu wajib kita syukuri dan kita merasa bahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah hendaknya mereka berbahagia akan hal itu. Ayat ini sudah cukup menjelaskan bahwa ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah berupa fadl dan rahmah, karunia dan rahmat, maka kita diperintahkan berbahagia, menyambut nikmat, fadl dan rahmat tersebut. Sebab itulah ada huruf lam yang disebut lam amr, lam perintah. Falyafrahu, itu artinya lam perintah, hendaklah mereka berbahagia. Inilah disebut farahun mahmudun, kebahagiaan yang terpuji, kebahagiaan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah dan kebahagiaan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini juga ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Kata rahmat di situ yang wajib kita berbahagia dengannya adalah Nabi kita yang sama-sama kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Dan ini tafsiran dari firman Allah yang dimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, rahmat di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu kami memahami satu hadis yang dimana Nabi katakan lan yadkhula al-jannata, tidak akan masuk surga. Wa fir riwayah la yadkhulu, wa fir riwayah la yadkhulu al-jannata ahadukum. Dalam satu riwayat, tidaklah seorang di antara kalian masuk ke dalam surga terkecuali bi rahmatillah, sebab rahmat Allah. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Engkau tidak masuk surga kecuali hanya sebab rahmatnya Allah, bukan karena sebab amal dan lain sebagainya? Maka Nabi katakan, iya, saya juga masuk surga karena yatagammani Allah birahmatihi, Allah cucurkan rahmatnya kepadaku. Biasanya para penceramah, para duat atau para ulama mengartikan ini secara teks yang menyatakan bahwa kita semua termasuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu masuk surga karena sebab rahmatnya Allah. Tapi yang dipahami secara mendalam bahwa rahmat di situ justru adalah Nabi Muhammad. Jadi kita semua tidak akan masuk surga kecuali barakah rahmatnya Nabi Muhammad, terkecuali perantara syafaat Nabi Muhammad. Dan rahmat itu sendiri adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Disebutkan dalam hadis juga Nabi katakan, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya saya adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk kalian. Berarti rahmat ini merujuk kepada sosok Nabi kita
yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang bisa dipahami. Jadi kalau kita terjemahkan, Nabi katakan tidak akan masuk surga seorang di antara kalian terkecuali sebab rahmatnya Allah, dan rahmatnya Allah adalah Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu Allah itu Allah? Apakah dari para filosof kita mengenal Tuhan itu ismuhu Allah? Tuhan yang menciptakan alam semesta namanya adalah Allah. Kita tahunya dari mana? Allah itu Tuhan. Dari filosof? Para filosof? Tidak. Para ahli kimia? Tidak. Para ahli matematika? Tidak. Para raja? Tidak. Tapi kita mengenal Allah. Ismuhu Allah, Rabbul Alamin. Nama Allah, pencipta alam semesta. Semua berkat perantara Nabi kita yang kita cintai, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu, rahmat terbesar Rasul. Dan rahmat inilah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Ini nikmat terbesar, wajib kita syukuri dan wajib kita berbahagia karena kita dipilih oleh Allah menjadi umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paman Nabi paham makna ini. Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib paham makna ini, bahwa nikmat terbesar adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau buat puisi bahwa nikmat ini sangat besar, dan awal muncul nikmat ini bagi manusia di saat lahirnya beliau. Maka tidak bisa dipisahkan rahmat dengan hari lahirnya Nabi Muhammad. Bagaimana rahmat ini bisa sampai kepada kita? Karena sebab beliau dilahirkan di dunia ini. Maka sang paman, dia melihat Nabi bukan sebagai keponakan. Dia melihat Nabi sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul. Dia mendekati Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya mengubah beberapa bait syair terkait hari lahirmu. Bisa saya bacakan di hadapanmu, wahai Rasulullah? Kata Nabi, kul, silakan baca. Allah akan menjaga seluruh gigimu, kata Nabi. Dibaca, anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'a binurikal ufuku fanahnu fi dhalika ad-diya'i wa dhalika an-nuri was-subli rasyadi nahtariku. Engkau tatkala dilahirkan ke dunia ini, yang sebelumnya dunia ini gelap gulita, sebab lahirnya engkau dunia ini berubah menjadi terang benderang, dan cahayamu itu sampai ke seluruh ufuk yang ada di dunia. Dan kami hidup berada di bawah cahaya itu, berada di bawah sinaran itu, dan berada di jalan-jalan petunjuk karena berkah dari hari kelahiranmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para muhaddithun menceritakan di saat paman beliau wafat, di usia yang sudah senja dan sepuh, tidak ada satu gigi pun yang lepas dari mulutnya. Semuanya masih utuh karena berkat doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini beliau paham nikmat terbesar, rahmat terbesar adalah Rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Habib Ali Al-Habsyi ungkapkan itu di dalam syairnya. Pengarang Maulid Simtud Durar, Al-Arif Billah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum. Ya marhaban syahru rahmatuhu alaina amum. Syahrul atayal jazila wal minani wal ulum. Beliau katakan, kami bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kami bahagia atas sebabnya adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, yang kasih sayang ini tercurahkan sepenuhnya kepada kami. Bulan yang penuh dengan anugerah yang berlimpah, bulan yang penuh dengan pemberian-pemberian Allah, dan bulan yang penuh dengan ilmu-ilmu. Ini ekspresi bahagia Al-Habib Ali Al-Habsyi terkait menyambut bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar, bulan Maulid bukan hari raya yang disyariatkan. Sahih atau benar. Hari raya yang disyariatkan dua, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi harus diketahui, sebab hari Maulid adanya hari raya, sebab Maulid Rasul adanya Idul Fitri, sebab Maulid Rasul adanya Idul Adha. Kalau tidak ada Maulid Rasul, tidak ada Idul Fitri dan tidak ada Idul Adha. Semuanya kembali kepada Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzaka yaumun wulidtu fi. Itu hari aku dilahirkan, kata Nabi. Hari Senin ditanya, su'ilan Nabi an saumihi fi yaumil itsnain. Ditanya Rasul puasa hari Senin. Nabi menjawab, dzaka yaumun wulidtu fi. Itu adalah hari aku dilahirkan. Hari istimewa hari Senin karena sebab hari Senin hari kelahiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sengaja memilih hari Senin agar tidak ada hari besar di hari itu, sehingga yang membesarkan hari itu adalah Nabi Muhammad dengan hari lahirnya. Bukan hari itu membesarkan Nabi Muhammad, tapi dengan adanya Nabi Muhammad dia membesarkan hari itu. Tidak dipilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Nabi tidak lahir di hari Jumat. Tidak dipilih hari Sabat, hari keagungan orang-orang Yahudi. Tidak dipilih hari Ahad, hari keagungan orang-orang Nasrani. Tidak dipilih hari Rabu, hari awal penciptaan alam semesta dan penciptaan nur Nabi Muhammad. Tidak dipilih hari Selasa, hari yang dimuliakan oleh sekelompok golongan para nabi. Tapi dipilih hari Senin yang tidak ada sejarah di situ. Kenapa yang dipilih hari Senin? Yang tidak ada sejarah kebesaran di hari itu, tidak ada peristiwa agung di hari itu, tidak ada kemuliaan di hari itu, karena Allah Ta'ala memilih hari Senin sebagai hari lahir Nabi Muhammad SAW, agar hari Senin itulah menjadi besar karena sebab Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad menjadi besar karena sebab adanya hari Senin. Itulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsanil itsnain idh huma fil ghar. Nah, ulama memuji bagaimana menyambut kelahiran Rasul. Ada sastrawan di Mesir namanya Syauqi Bek menggubah syair, Wulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabasumun wassana'u wa ruhu wal mala'ul mala'iku haulahu lid-dini wa dunya bihi busyra'u. Telah dilahirkan sang pembawa petunjuk, Wulidal huda. Beliau gunakan lafaz huda, Nabi sebagai pembawa petunjuk. Yahdillah may yasha wa yudlilhu may yasha. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin nurun ala nurin yahdillahu binurih. Semua kembali kepada Rasul. Al-huda kembali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulidal huda fal kainatu diya'u. Dilahirkan pembawa petunjuk, alam semesta ini menjadi bercahaya. Wa famu zamani tabassumun wassana'u. Wa famu zamanin tabassumun wassana'u. Kemudian waktu tersenyum gembira atas kelahiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruhu, malaikat Jibril
Dan seluruh malaikat ketika Nabi lahir, mereka hadir menyaksikan kelahiran tersebut dalam keadaan berbahagia. Dan bagi agama dan dunia seluruhnya juga busyara'u, berbahagia atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mereka paham bahwa Nabi itu nikmat terbesar. Bahkan bisa dikatakan hakikatnya nikmat terbesar itu bukan Islam dan iman, tapi nikmat terbesar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad. Karena dua nikmat besar itu lewat dari jasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Islam? Dari Nabi Muhammad. Dari mana iman? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya kita sebagai umatnya jadikan bulan Maulid ini bulan, saya sebut dengan asyahru ma'rifatun nabi, bulan mengenal Nabi Muhammad. Setahun sekali, 1 bulan baca sampai khatam buku-buku yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Pilih yang bagus, yang dipilih oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena zaman sekarang ada juga sirah nabawiyah yang ngisinya ngaco, ada. Kita bacanya tambah jauh dengan Nabi, bukan tambah dekat. Jadi diseleksi buku-buku sirah nabawiyah yang direkomendasikan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita membaca sirah nabawiyah niatnya ingin mengenal Nabi, niatnya ingin mencintai Nabi, justru sebaliknya. Kita membaca bukannya dekat dengan Nabi, tambah jauh. Bukannya cinta, tapi nambah su'ul adab kepada Rasul. Jadi pilih buku-buku sirah nabawiyah yang sudah diakui oleh para ulama. Ya, sebut saja seperti sirah nabawiyah klasik karya Ibnu Hisham. Itu juga direkomendasikan, As-Sirah Nabawiyah li Ibni Hisham. Atau sirah nabawiyah yang lebih luas lagi, karya Abul Qasim As-Suhaili, Rawdul Unf. Atau sirah nabawiyah yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Atau sirah nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Mustafa As-Sibai. Atau sirah nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. As-Said Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki, judulnya Tarikhul Hawadith. Atau sirah nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Said Ramdan Al-Buti, berjudul Fiqhus Sirah Nabawiyah. Dan masih banyak yang saya gak bisa sebut satu persatu. Yang penting kitab sirah nabawiyah tersebut berada di bawah naungan karangan para ulama-ulama yang benar-benar menjaga marwah dan kehormatan Nabi Muhammad. Contoh sirah nabawiyah yang justru kita baca tanpa jauh dengan Nabi, yang isinya di situ merendahkan orang tua Nabi, bahkan sampai memvonis orang tua Nabi itu dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan mengatakan kana jadduhu Abdul Muttalib abadal asnam wal awthan, adalah kakek Nabi Sayyidina Abdul Muttalib adalah penyembah berhala. Nah, pernyataan semacam ini gak akan membuat kita dekat dengan Nabi, tapi justru mendapatkan dosa. Jadi dipilih sirah nabawiyah yang baik, yang ditulis oleh ulama-ulama terkemuka yang dipercaya, yang mengajarkan kita ta'azim, menghormati, memuliakan Rasul dan mencintainya. Kalau mau lebih dekat lagi, bagaimana sih fisiknya Nabi, bagaimana sih akhlaknya Nabi, apa sih makanan kesukaan Nabi, minuman kesukaan Nabi,
cara makan Nabi, cara minum Nabi, cara berjalan Nabi, pakaian Nabi, sandal Nabi, imamah Nabi, rida Nabi, akhlak, ridhonya Nabi, tegasnya Nabi, lembutnya Nabi. Itu namanya kitab Asy-Syama'il. Di antaranya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi yang lahir 209 wafat 279 Hijriah, atau kitab Syama'il karya Ibnu Mulakkin Syama'il Rasul yang lahir tahun 723 Hijriah wafat 804 Hijriah, atau kitab Syama'il Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani berjudul Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul, dan syarahnya karya Syekh Yusuf Al-Lahji berjudul Muntahasul, dan beberapa kitab Syama'il lainnya yang membuat kita dekat dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca, pilih salah satu kitab dihatamkan di bulan Rabiul Awal ini agar kita makin mengenal dengan junjungan mulia yang sama-sama kita cintai, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Imam Busiri dalam burdahnya, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam maulidnya Ad-Dibai, wal Habib Ali dalam Simtud Durarnya, wa Syekh Barjanzi dalam Barzanzinya, dan seterusnya, Diyaul Lami' Al-Habib Umar, wal Ahzab Al-A'zab, ya, Maulid Al-A'zab, dan kitab-kitab mawalid itu sangat banyak. Kitab-kitab maulid semuanya itu sama, meringkas sirah nabawiyah. Jadi kitab-kitab mawalid itu adalah rangkuman ringkasan dari as-sirah an-nabawiyah. Ada juga kitab sirah nabawiyah yang sangat tebal, ya, beberapa jilid itu, 8 apa 10 jilid, karya Syekh Sholih Asy-Syami. Itu termasuk sirah nabawiyah yang cukup lengkap. Ada juga ulama India di mana dibuat perlombaan menulis kitab biografi Nabi Muhammad. Ini juara satunya di zaman kita. Namanya Syekh Mubarak Furi. Kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Itu juga membahas sirah nabawiyah. Walhasil kitab-kitab mawalid ini rangkuman dari sirah nabawiyah. Kitab maulid pertama ditulis abad 5 sampai 6 Hijriah, sekitar abad 5 atau 6 Hijriah, oleh salah satu ulama bernama Al-Hafiz Ibnu Dihya Al-Kalbi. Judul kitabnya adalah At-Tanwir fi Maulidis Siraji Munir, juga membahas tentang ringkasan biografi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sama, mengenalkan kita kepada Nabi. Dan kita ketika mengenal Nabi, kata para sufi, seukuran cinta Nabi kepadamu itu diukur seukuran cintamu kepada Nabi. Jadi kalau kita mau tahu Rasulullah itu cinta kepada kita, ukurannya sampai di mana? Jawabannya sangat mudah, kata seorang sufi ini. Jawabannya di dalam hatimu. Seberapa besar cintamu kepada Nabi Muhammad, maka akan sama balasan cintanya Nabi Muhammad kepadamu. Ini hanya wasail, perantara. Kitab-kitab ini perantara, satu cara metodologi agar kita bisa dapat yang namanya mahabbatun Nabi. Tapi bukan dari situ. Bukan dari situ. Itu hanya alat perantara. Intinya itu kemana? Yaitu intinya bagaimana sampai nanti kita bisa mencintai Rasul dengan cinta yang sejati. Itu intinya. Begitu juga amalan-amalan yang begitu banyak. Baca ini nanti mimpi Nabi, baca 100 kali. Baca yang ini 200 kali mimpi Nabi.
baca salawat ini, baca ayat ini, baca zikir ini, baca wirid ini, dan seterusnya. Alat itu. Kau baca sampai 1 juta kali, tapi di hati gak ada mahabbah sama Nabi, gak akan bisa. Jadi intinya tuh di mahabbatun Nabi. Oleh sebab itu, para ulama-ulama yang menyanjung, memuji Rasul, mereka memuji bukan dengan lisan saja, tapi juga dengan hati mereka. Antum bisa lihat begitu indahnya Maulid Burdah. Ya, ketika menggambarkan sosok Nabi dengan bahasa yang begitu indah. Faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi Muhammad mengungguli seluruh para nabi, fisik dan akhlak. Faqa an-nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin. Berbicara fisik Nabi, tentu yang ada adalah keindahan. Sutra yang begitu lembut, yang begitu halus, masih kalah lembut dengan tangan Nabi Muhammad. Sayyidina Anas ketika menceritakan fisik Rasul, beliau mengatakan, ma masih studi baja wala harira qad aliyan min kaffi Rasulillah. Saya tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut selembut tangan Nabi Muhammad. Tangannya Rasul lebih lembut dari sutra. Harir wa dibaj maknanya sutra, sutra halus, sutra kasar. Kemudian beliau katakan, ma syamimtu riha, fi riwayah raiha qad atyab min rihin nabi. Tidak pernah saya mencium parfum yang lebih wangi melebihi dari aroma keringat Nabi Muhammad. Bahkan sahabat itu mengenali Nabi lewat aroma bau keringat Rasul. Ya. Fi dibah idza marra bi tariqin urifa annahu qad marra fi. Kalau beliau lewat satu jalan, mereka tahu ini jalan sudah dilewati oleh Nabi. Dari mana mereka tahu? Dari aroma parfumnya Rasul. Parfumnya Rasul yaitu keringatnya. Atyab min rihil misik, lebih wangi dari keringat minyak kasturi. Ini fisik. Berbicara fisik. Nabi Yusuf diberikan nisful jamal. U'tiya Yusuf nisfal jamal. Itu disebut dalam tafsir Jalalain. Diberikan kepada Nabi Yusuf separuh keindahan. Wa u'tiya, dan diberikan kepada Nabi Muhammad kullal jamal, seluruh keindahan. Kalau wanita-wanita Nabi Yusuf, mereka melihat Nabi Yusuf terbius dengan keindahan, kecantikan, ketampanan Nabi Yusuf, sehingga mereka mengiris-iris dan memotong-motong jari mereka tidak terasa sakit. Layaknya dibius dalam dunia medis. Tapi dibiusnya bukan lewat obat, tapi lewat keindahan Nabi Yusuf. Waqal para ulama, walau niswatu Yusuf la ra'ayna jamalahu la atharna taqti'al qulub 'alal aidi. Seandainya wanita-wanita Nabi Yusuf melihat keindahan Nabi Muhammad, yang mereka iris dan potong bukan hanya jari-jari mereka, tapi juga hati-hati mereka ikut teriris dan terpotong-potong. Indah. Anas bin Malik itu manzaran ahsana min wajhi Rasulullah. Saya tidak pernah melihat, kata Sayyidina Anas bin Malik, pemandangan yang lebih indah dari wajahnya Rasul. Kita mengatakan gunung itu indah. Kita mengatakan lautan itu indah. Kita mengatakan langit itu indah. Kita mengatakan kebun itu indah. Tapi ketahuilah, yang lebih indah dari itu adalah wajah Nabi kalian Muhammad SAW. Al-Anbiya kulluhum, demikian juga seluruh Nabi diberikan ketampanan, keindahan. Ma ba'athallahu nabiyya illa hasanal wajhi hasanal saut.
Allah Ta'ala tidak pernah mengutus seorang nabi terkecuali Allah Ta'ala hiasi mereka wajahnya tampan, suaranya bagus. Kemudian Nabi katakan, wa inna nabiyakum ahsanahum, wa inna nabiyakum ahsanahum wajah wa ahsanahum sauta. Ketahuilah wahai umatku, nabi kalian adalah nabi yang paling tampan wajahnya dan nabi yang paling indah suaranya dibanding seluruh para nabi dan para rasul. Saya baca satu ibarat kitab karya ulama Samarkand, namanya Abdullah Samarkandi, yang menulis tafsir Biharul Ulum, juga kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau bermazhab Hanafi. Di kitab beliau dituliskan salah satu kenikmatan surga yang paling diidam-idamkan oleh seluruh penghuni surga, yaitu Allah berikan satu waktu khusus di mana Nabi membacakan Al-Quran dan seluruh penghuni surga menikmati keindahan bacaan Al-Quran Rasulullah yang sudah dibukakan tabir oleh Allah. Ada kalimat dibukakan tabir oleh Allah. Artinya apa? Di dunia ini belum hakikat suara indahnya Nabi. Kalau antum baca bagaimana Nabi Daud membaca kitab Zabur, saking indahnya suara Nabi Daud, sungai yang mengalir berhenti. Sungai mengalir berhenti. Hewan-hewan yang di hutan semuanya keluar mendekati Nabi Daud hanya sekedar ingin menikmati bacaan Nabi Daud. Bahkan banyak hewan-hewan yang mati kelaparan karena Nabi Daud membaca dengan cukup panjang. Hewan-hewan menikmati suara Nabi Daud, saking indahnya lupa makan, lupa minum, akhirnya mati semua. Kaif Nabi Muhammad? Nabi katakan, saya suaranya lebih bagus dari seluruh para nabi. Kenikmatan surga yang istimewa yang Allah berikan ini, kata Syekh Abdullah Samarkand, nanti di surga Nabi bacakan Al-Quran dan kita semua penghuni surga, amin insyaallah, ya nadkhulul jannah bighairi hisab. Nadkhulul jannah bighairi hisab. Nadkhulul jannah bighairi hisab ma habibi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nastami' kita semua dengar suara beliau. Begitu indahnya itu suara Nabi Muhammad dalam surga. Kita bisa bayangkan fil jannah, sudah di dalam surga sudah indah. Kemudian Allah tambahkan keindahan lagi, ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita menikmati begitu indahnya suara Rasul. Bukan hanya suara yang kita nikmati, wajah beliau. Kaum solihin begitu banyak, para aulia begitu banyak, begitu banyak, sahabat Nabi begitu banyak. Mereka telah di barisan depan, kita mungkin paling belakang. Mudah-mudahan bisa melihat. Kita posisinya di mana waktu itu? Saya, kita semua, mudah-mudahan kita ada bersama mereka.
Ya Rasulullah, بالشفاعة رسول أنت حبيب الله الذي ترجى شفاعته عند صراط إذا ما زلت قدمه لولاك ما خلقت شمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا قلم يا خير من دفن بالقاء أعظمه فطاب من طيبه القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت حبيب الله قد ترجى شفاعته يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدواء ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية أبدانه وشفائها وأبصار وضيائها وكل الأجساد وأرواح وكدائها صلى الله على النبي سيدنا المرسلين أحمد المصطفى آمين يا رب العالمين سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.